Hai, selamat datang kembali di channel alur cerita film Marvel Spoiler. Pada episode kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Morbius. Film ini bercerita tentang seorang ilmuwan jenius yang kehidupannya berubah drastis setelah menjadi vampir. Sejak kecil, dia mengidap penyakit darah langka yang mengakibatkan dirinya harus mendapatkan transfusi darah 3 kali sehari. Film ini dibintangi oleh Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, dan Tracy Gibson. Oke guys, tidak usah berbasa-basi lagi. Mari kita masuk ke dalam alur cerita film Morbius. Di hutan pedalaman Costa Rica, seorang dokter cerdas yang mengidap penyakit darah langka turun dari helikopter di sebuah mulut gua kelelawar. Dia bernama Dr. Michael Morbius. Morbius menyuruh rekan-rekannya untuk memasangkan jebakan kelelawar di depan mulut gua. Beberapa saat kemudian, Morbius menggores telapak tangannya dan kemudian mengundang jutaan kelelawar terbang menuju ke arahnya. 25 tahun lalu, Morbius kecil melihat seorang anak yang super kaya masuk ke dalam rumah sakit tempat dia dirawat. Ternyata, dia mengidap penyakit yang sama dengan Morbius, yaitu penyakit darah langka yang membuat mereka hampir lumpuh dan tidak bisa bergerak. Anak itu bernama Milo. Setelah beberapa lama, mereka menjadi sangat akrab karena mereka mengidap penyakit yang sama. Di suatu hari, Milo tiba-tiba pingsan karena alat transfusi darahnya rusak. Karena tidak ada dokter di sana, Morbius yang panik mencoba memperbaiki alat transfusi darah itu. Dan akhirnya berhasil, Milo kembali siuman. Nicholas yang merawat mereka berdua merasa takjub melihat kemampuan Morbius yang bisa memperbaiki alat transfusi darah dengan alat seadanya. Nicholas tidak mau menyia-nyiakan kecerdasan Morbius. Nicholas mempunyai informasi tentang beasiswa untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dia ingin Morbius untuk lanjut belajar di luar negeri. Setelah Morbius pergi, dia meninggalkan sepucuk surat untuk Milo. Morbius berjanji dia akan belajar lebih keras untuk menemukan obat demi kesembuhan mereka berdua. Selama dia pergi, Morbius mempercayakan kepada Nicholas untuk selalu merawat Milo. Kembali ke masa kini, berkat kerja kerasnya, Morbius telah menjadi dokter sekaligus ilmuwan yang sangat cerdas. Dia berhasil menciptakan darah sintetis yang sangat membantu para pasien-pasien di lapangan. Karena ciptaannya itu, Morbius dapat meraih penghargaan Nobel. Di kota New York, Morbius bekerja di sebuah rumah sakit. Dia merawat para pasien yang memiliki penyakit darah langka seperti dirinya. Di sini, Morbius dibantu oleh seorang asisten yang cantik bernama Martin. Di rumah sakit ini, Morbius dan Martin bukan hanya sekedar merawat pasien. Mereka berdua sedang melakukan penelitian tentang kelelawar-kelelawar yang mereka tangkap sebelumnya. Dari hasil penelitian mereka, bahwa kelelawar-kelelawar itu mempunyai DNA yang sangat unik. Morbius meyakini kalau dia menyuntikkan DNA kelelawar pada tubuhnya, hal itu dapat menyembuhkan dirinya dari penyakit darah langka yang dia idap sejak lahir. Untuk kesekian kalinya, Morbius menyuntikkan DNA kelelawar kepada seekor tikus. Namun sayang, tikus itu selalu kejang-kejang dan kemudian mati. Morbius dan Martin tiba-tiba dipanggil oleh seorang perawat untuk memeriksa seorang pasien yang tiba-tiba koma. Setelah pasien itu berhasil mereka tangani, Martin melihat sebuah keajaiban, tikus itu hidup kembali. Morbius akhirnya lega karena penelitiannya selama ini membuahkan hasil. Keesokan harinya, Morbius menemui sahabatnya sejak kecil, yaitu Milo yang sangat kaya raya. Di situ juga ada Nicholas yang sampai saat ini masih setia merawat Milo. Ternyata selama ini adalah Milo yang telah mendanai semua penelitian Morbius. Kemudian Morbius mengajak Milo ke sebuah taman.
dia ingin menyampaikan sebuah berita penting. Di jalanan, Milo sempat mempertanyakan kabar Martin. Milo iri kepada Morbius yang telah memiliki pacar meskipun dia mengidap penyakit darah langka. Beberapa saat kemudian, mereka akhirnya sampai di taman yang dituju. Di sana, Morbius bercerita bahwa penelitiannya selama ini telah membuahkan hasil. Morbius yakin bahwa mereka berdua akhirnya bisa sembuh. Morbius akan mencoba menyuntikkan DNA kelelawar itu kepada tubuhnya. Namun Morbius membutuhkan tempat yang tidak dapat diendus oleh pemerintah, karena eksperimen yang dia lakukan itu sangat ilegal dan melanggar hukum. Awalnya Milo khawatir takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Morbius. Kemudian Morbius meyakinkan Milo bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk mereka bisa sembuh. Akhirnya Milo setuju dan bersedia untuk mendanai semua eksperimen Morbius. Malam harinya, dalam sebuah kapal pesiar, Morbius beserta yang lainnya telah bersiap-siap untuk menjalankan eksperimen tersebut. Di sana, Morbius sedang melakukan simulasi percobaan beberapa kali dan akhirnya selalu berhasil. Morbius semakin yakin bahwa penyakit yang dia idap sejak lahir dapat disembuhkan. Kemudian, Morbius mengambil sebuah cairan DNA kelelawar vampir dan masuk ke sebuah ruangan khusus. Di sana, Morbius menghadiahi Martin sebuah origami kelelawar kecil. Sebagai hadiah terakhir, siapa tahu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian Martin mulai menyuntikkan cairan tersebut sesuai dengan arahan Morbius. Setelah selesai, Morbius meminta Martin untuk mengikat tubuhnya. Di sana terlihat tubuh Morbius mulai kejang-kejang. Beberapa saat kemudian, seorang penjaga masuk ke dalam ruangan untuk memeriksa keadaan di sana. Tiba-tiba saja, Morbius sudah menghilang dari kursinya. Kemudian Martin dan seorang petugas pergi untuk mencarinya. Martin terkejut melihat Morbius sedang bergelantungan dan bertingkah aneh. Kemudian Morbius menyerang petugas itu yang menembakinya. Mendengar kegaduhan yang terjadi, para penjaga di luar akhirnya masuk ke dalam lab. Untuk beberapa saat, Martin dapat menenangkan Morbius. Namun, karena suara sirine yang berbunyi kencang, Morbius kembali mengamuk. Martin meminta para penjaga untuk tidak menyerangnya, namun dia malah didorong hingga pingsan. Kemudian Morbius menjebol keluar dari ruangan untuk menyerang semua para penjaga di sana. Akhirnya Morbius membunuh para penjaga satu persatu. Setelah semua penjaga terbunuh, Morbius kembali tersadar. Wajah dan tangannya kembali seperti semula. Morbius tidak menyadari semua yang terjadi. Di sebuah cermin, Morbius melihat tubuhnya yang telah berubah kekar, tidak seperti sebelumnya. Kemudian Morbius kembali masuk ke ruangan lab. Morbius terkejut melihat semua para penjaga telah tewas. Di sana, Morbius memeriksa detak jantung Martin yang ternyata dia masih hidup. Di sebuah rekaman CCTV, Morbius melihat dirinya yang telah berubah menjadi monster ganas. Kemudian Morbius menghapus semua rekaman CCTV yang ada di sana. Lalu Morbius menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Morbius mengambil semua cairan DNA kelelawar, kemudian pergi melompat dari kapal. Keesokan harinya, para polisi datang untuk memeriksa kapal. Satuan polisi itu dipimpin oleh seorang kolonel yang bernama Simon. Simon kebingungan siapakah semalam yang menghubungi polisi jika tidak ada pria yang selamat. Karena satu-satunya orang yang selamat adalah perempuan, yaitu Martin. Mereka memeriksa CCTV yang ada di sana juga telah dihapus. Di rumahnya, Milo sedang melihat siaran televisi, sedang menayangkan sebuah kecelakaan kapal pesiar yang terjadi semalam. Milo terkejut karena kapal pesiar itu adalah tempat di mana Morbius, sahabatnya, sedang melakukan eksperimen. Di rumah sakit, Morbius datang untuk menjenguk Martin. Morbius lega karena Martin baik-baik saja.
Kemudian Morbius masuk dan mengunci diri di laboratoriumnya. Di sini tubuh Morbius kembali melemah. Dia berusaha masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil darah sintesis, kemudian dia meminumnya. Seketika Morbius kembali bugar seperti sedia kala. Akhirnya Morbius sadar kalau dia sekarang sangat kecanduan darah. Morbius juga sekarang memiliki kemampuan di atas rata-rata manusia. Kemudian Morbius masuk ke ruangan kelelawar yang dia tangkap sebelumnya. Morbius merasakan para kelelawar itu telah mengenalinya. Panca indera Morbius juga memiliki kepekaan yang sangat tajam. Dia dapat mendengar gelombang supersonik dari yang sangat jauh sekalipun. Dia juga dapat memprediksi gerakan hanya dengan mendengarnya saja. Namun kekuatan itu hanya bertahan sementara. Setiap 6 jam sekali, Morbius harus meminum darah sintetis. Dan semakin lama, waktu efektif darah sintetis semakin pendek. Kemudian, dia harus memikirkan sebuah eksperimen di mana suatu saat darah sintetis tidak bisa memuaskan dahaganya lagi. Morbius mencoba masuk ke dalam sebuah ruangan yang terkunci tanpa darah sintetis sedikit pun. Hal ini membuat tubuhnya semakin melemah. Untuk berdiri pun dia sangat kesusahan. Tak disangka, Milo kemudian masuk ke ruangan laboratorium. Dia melihat cairan DNA kelelawar yang ada di sana. Milo juga melihat Morbius yang sedang sekarat di sebuah ruangan. Kemudian Morbius menyuruh Milo untuk mengambilkannya darah sintetis. Setelah Morbius meminum darah sintetis, dia kembali pulih. Dia dapat kembali berdiri dan berjalan normal. Milo yang melihatnya sangat terkejut. Kini Morbius telah sembuh. Kemudian Milo memaksa Morbius untuk memberikan obat itu kepadanya. Namun Morbius menolaknya karena yang terjadi kepadanya bukanlah kesembuhan, melainkan kutukan. Morbius tidak ingin Milo merasakan penderitaan seperti yang dia rasakan saat ini. Namun Milo tetap memaksanya untuk memberikannya obat karena Milo sangat ingin sembuh. Morbius yang marah memaksa Milo untuk keluar karena Morbius tidak ingin melukai Milo. Dengan tertatih-tatih, Milo akhirnya pergi meninggalkan ruangan itu. Keesokan harinya, Simon kemudian datang menemui Martin di rumah sakit. Sambil memperlihatkan para foto korban, Simon bertanya apakah Martin ingat saat kejadian. Martin menjawab dia tidak ingat apapun karena dia ingin melindungi Morbius. Di tengah malam, seorang perawat yang telah selesai bekerja berniat untuk pulang. Tiba-tiba saja, sesosok makhluk mengikutinya dari belakang. Kemudian, sosok itu berhasil menangkapnya dan membunuhnya. Di pagi hari, Morbius yang baru terbangun dari tidurnya terkejut mendengar keramaian di lorong. Setelah mendekatinya, terlihat seorang perawat yang tewas karena disedot darahnya. Morbius bergegas kembali ke ruangannya lagi untuk mengemasi semua barang-barangnya dan bergegas untuk pergi. Morbius berpikir di malam hari tubuhnya bergerak sendiri tanpa dia sadari. Ketika Morbius akan keluar dari rumah sakit, Morbius dihadang oleh Simon. Simon mencurigai Morbiuslah adalah dalang dari semua pembunuhan ini. Simon yakin petunjuk dan alat bukti mengarah ke Morbius. Sesaat akan ditangkap, Morbius melawan dan mencoba melarikan diri. Dengan keahliannya, Morbius mencoba meloncat ke atas gedung. Sesampainya di atas, tiba-tiba saja hembusan angin dari sebuah blower membuatnya melayang-layang tak terkendali. Dan akhirnya, Simon berhasil menangkap Morbius. Di dalam penjara, Simon bertanya apakah Morbius adalah pelaku pembunuhan seorang perawat semalam. Morbius menjawab dia tidak ingat apapun soal kejadian semalam. Di sini, tubuh Morbius mulai melemah karena efek darah sintetis mulai habis. Malam harinya, Milo datang menjenguk Morbius dengan menyamar sebagai pengacara. Di sana, Milo berkata bahwa dia yakin bukanlah Morbius pelaku pembunuhan seorang perawat semalam. Sebelum pergi, Milo meninggalkan sekantong darah untuk Morbius. Setelah keluar dari penjara, secara mengejutkan, kini Milo bisa berjalan dengan normal. Di dalam sel, Morbius melihat tongkat Milo yang tertinggal. Morbius yakin kalau Milo telah menggunakan DNA kelelawar vampir untuk mengubah dirinya
menjadi seperti Morbius. Ternyata orang yang telah membunuh perawat semalam adalah Milo. Morbius yang emosi langsung meminum darah yang ditinggalkannya dan menjebol melompat keluar dari penjara untuk mencari Milo. Morbius berhenti di atas gedung, kemudian melacak keberadaan Milo. Dengan kekuatan kelelawarnya, akhirnya Morbius berhasil melacak keberadaan Milo. Kemudian Morbius melompat untuk mengejar Milo. Setelah berhasil mengejarnya, Morbius kemudian memerahi Milo. Kenapa Milo tidak mendengarkannya kalau DNA kelelawar itu adalah kutukan? Tak disangka, Milo malah menikmatinya. Dia menyangka bahwa dirinya adalah manusia super. Milo akan membalas dendam kepada orang-orang yang telah mengejeknya dahulu. Kemudian Milo malah mengajaknya bekerja sama untuk menaklukkan semua umat manusia. Morbius terkejut karena Milo kini telah berubah. Milo kemudian kabur menuju stasiun kereta di lorong bawah tanah. Di sana, Morbius melihat aksi Milo yang membunuh semua penjaga stasiun dengan keji. Milo berkata kalau Morbius tidak mau diajak kerjasama, dia tidak segan-segan akan membunuhnya. Morbius akhirnya pergi begitu saja dari hadapan Milo. Namun Milo berusaha mengejar, kemudian menghajarnya. Morbius akhirnya kabur dengan tekanan angin dari kereta yang sedang melintas. Keesokan harinya, Martin yang sedang ada di sebuah bis. Dia dikejutkan oleh kedatangan Morbius yang tiba-tiba berada di belakangnya. Morbius berkata kalau kini Milo telah menyuntikkan DNA kelelawar ke dalam tubuhnya. Milo yang kini sedang dikuasai oleh DNA kelelawar sedang meneror warga. Morbius meminta Martin untuk membantunya menghentikan Milo. Di sebuah restoran, Martin mengajaknya untuk ngopi. Morbius berkata dia tidak butuh kopi, dia hanya butuh suplai darah untuk bertahan hidup. Morbius meminta bantuan Martin untuk mengambilkan beberapa alat di laboratorium. Di tengah-tengah percakapan mereka, tiba-tiba saja Morbius mendengarkan sesuatu. Dua orang bandit sedang berbincang mengenai percetakan uang palsu di markas rahasia. Kemudian Morbius mengikuti bandit-bandit pengedar uang palsu tersebut. Sesampainya di markas mereka, Morbius mengancam mereka dan menyuruhnya untuk pergi. Seperti biasa, para bandit itu mencoba melawan. Setelah mereka melihat kekuatan Morbius, mereka akhirnya pergi ketakutan. Setelah mereka pergi, Morbius mulai mempreteli alat-alat yang ada di sana. Morbius akan menggunakan ruangan ini sebagai laboratoriumnya. Di tempat lain, Martin sedang berusaha mengambil alat-alat di laboratoriumnya. Martin terkejut dengan kedatangan Milo di sana. Milo bertanya tentang keberadaan Morbius kepadanya. Dengan tenang, Martin mengatakan dia tidak tahu keberadaan Morbius. Beruntung, Martin dapat mengendalikan detak jantungnya. Mendengar jawaban itu, Milo kemudian pergi. Akhirnya Milo mengunjungi sebuah bar dan menyerang beberapa orang di sana. Beberapa saat kemudian, para polisi datang untuk penggeledah apartemen Martin. Namun ternyata, Martin sudah kabur meninggalkan apartemennya. Di laboratorium rahasia, Martin dan Morbius sedang menjalankan eksperimennya. Tiba-tiba saja, jari Martin tergores dan mengeluarkan darah. Karena mencium bau darah, naluri untuk membunuhnya Morbius muncul. Morbius menyuruh Martin untuk segera menutup lukanya. Di atas gedung, Morbius meminta maaf atas kejadian barusan karena Morbius tidak ingin melukainya. Dari kejauhan, ternyata mereka berdua diperhatikan oleh Milo. Siang harinya, Simon melihat di TKP beberapa orang pengunjung bar yang telah tewas karena dihisap darahnya oleh sosok misterius. Setelah Simon memeriksa CCTV yang ada di bar, ternyata yang menyerang para pengunjung bar bukanlah Morbius. Berita ini langsung tersebar dengan cepat di siaran televisi. Di tempat lain, Nicholas yang sedang melihat siaran televisi melihat sosok Milo berada di sana. Nicholas yang khawatir kemudian datang menemui Milo di rumahnya. Nicholas terkejut melihat Milo yang kini sudah segar bugar. Nicholas yakin bahwa Milo adalah orang yang telah menyerang para pengunjung bar.
Nicholas kemudian menasehati Milo untuk tidak melakukannya lagi. Namun nasihat itu malah membuat Milo mengamuk. Milo berkata Nicholas lebih membela Morbius daripada dirinya. Akhirnya Milo menyerang Nicholas hingga sekarat. Di dalam markas rahasia, Morbius dan Martin akhirnya menemukan penawar bagi DNA kelelawar vampir yang kini berada di dalam tubuhnya. Morbius membuat serum itu 2 buah, satu untuk Milo dan satu untuk dirinya sendiri. Morbius kini sadar kalau darah sintetis sudah tidak berfungsi lagi bagi dirinya. Besok dia harus menyedot darah manusia dan hal itu sangat dia hindari karena dia tidak mau seperti Milo. Beberapa saat kemudian, dia mendapatkan telepon dari Nicholas. Dia membutuhkan bantuan saat ini. Mendengar hal itu, Morbius langsung pergi ke dalam rumah Milo. Di sana, dia menemukan Nicholas yang sedang sekarat. Sebelum tewas, Nicholas meminta untuk segera menghentikan Milo. Beberapa saat kemudian, Morbius mendengar Martin meminta tolong karena dia telah ditangkap oleh Milo. Morbius langsung bergegas kembali untuk menolong Martin. Di sana, Morbius melihat Martin yang sedang sekarat karena ditusuk oleh Milo. Kemudian Martin menggigit bibir Morbius dan meminum darahnya. Beberapa saat kemudian, Martin pun akhirnya tewas. Morbius akhirnya mengamuk dan menggigit leher Martin untuk menyedot darahnya. Melihat Milo yang sedang berada di sana, Morbius langsung menyerangnya. Akhirnya mereka bertarung dengan sangat brutal. Di pertarungan ini, Milo berhasil merobek perut Morbius. Kemudian Milo menyeret Morbius hingga menjebol masuk ke lorong kereta bawah tanah. Di sana, Morbius yang telah terluka mulai tidak berdaya. Morbius kemudian teriak untuk memanggil jutaan kelelawar. Kemudian kelelawar itu datang dan mengelilingi tubuh Morbius. Hal itu dapat membuat Morbius kembali bangkit. Morbius menyuruh para kelelawar untuk menahan Milo agar dia tidak bisa bergerak. Kemudian Morbius menyuntikkan serum penawar ke dalam tubuh Milo. Dan akhirnya berhasil, serum itu mengembalikan Milo ke bentuk semula. Namun akhirnya Milo kemudian tewas. Di atas gedung, Martin kembali hidup dan menjadi vampir. Singkat cerita, Morbius sedang mengendarai sebuah mobil menuju suatu tempat. Sesampainya di ladang kosong, tiba-tiba saja sesosok manusia bersayap mesin datang, mengajaknya bekerja sama untuk menyerang seseorang yang bernama Spider-Man. Dan berakhirlah alur kisah film Morbius ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang dapat saya ambil dari film ini adalah dasar teman laknat dikasih hati malah membunuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini guys. Dan sampai jumpa di kisah film berikutnya. Bye.